Kami sudah. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, senang bertemu dengan Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Rizka, dokter yang berjaga di klinik Amanda pada sore hari ini. Jadi saat ini Bapak datang untuk konseling ya. Iya. Ya, silahkan Bapak ceritakan, Bapak sampaikan apa yang sedang Bapak alami dan sedang apa yang Bapak rasakan dengan santai dan dengan terbuka. Apa yang nanti Bapak sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan saya ceritakan kepada siapapun karena saya terikat dengan kode etik. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, kalau saya cerita-cerita ke orang lain. Nah, untuk memulai sesi konseling ini, mari kita membuka dengan melafazkan basmalah bersama-sama ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Dion. Dengan Bapak Dion ya. Oke. Bapak Dion, gimana perasaannya hari ini, saat ini? Saat ini perasaan saya kurang baik. Kurang baiknya Lebih banyak pikiran karena ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan. Oh begitu. Apa yang membuat Bapak Dion datang kemari untuk konseling? Sebelumnya saya itu sudah pacaran 2 tahun, rencana sudah mau menikah, tapi malah ditinggal sama pacar calon istri saya. Oke, begitu. Sudah tunangan juga, tapi malah ternyata pria lain. Oh begitu. Boleh saya ulang terlebih dahulu ya. Jadi Bapak merasa sedih Iya, sangat sedih, sangat merasa kehilangan. karena pacar Bapak sudah tunangan dengan pacar Bapak ini? Iya, sudah sudah tunangan, tapi pacar Bapak ini malah pergi memilih pria lain. Oke. Sudah berapa lama Bapak pacaran dengan perempuan ini atau tunangannya ini? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Iya. hubungannya. Iya. Tunangannya kapan? Tunangannya belum lama, ini sudah diputusin sekitar 5 bulan yang lalu. Oh, hubungannya sudah 2 tahun, diputusinnya 5 bulan yang lalu. Iya, tapi sampai sekarang saya masih kepikiran, belum bisa melupakan. Perasaan yang Bapak alami bisa digambarkan lebih spesifik seperti apa kalau boleh saya tahu? Lebih saya itu kayak selalu kepikiran, cemas, dan kayak beraktivitas apapun itu terganggu. Begitu. Iya. Apa sampai menimbulkan perasaan sedih sehingga Bapak menangis? Waktu pertama ya sampai menangis, tapi saya mencoba untuk melupakan, walaupun tetap tidak bisa. Oke, berarti dari saat Bapak diputuskan atau ditinggalkan sampai saat ini kan sudah 5 bulan ya. Iya. Selama 5 bulan itu perasaan yang Bapak sampaikan tadi, cemas, sedih, kepikiran terus, kemudian sempat menangis, itu selama 5 bulan itu? Iya, sampai bikin susah tidur, makan nafsunya berkurang. Apa berat badan Bapak sampai turun? Iya, berat badan pun turun juga. Sebelumnya aktivitas Bapak saat ini apa? Saya hanya pekerja swasta aja. Bekerja swasta. Iya. Aktivitas ini mengganggu aktivitas kerja Bapak? Iya, menurut saya sangat mengganggu, maka dari itu saya konsultasi datang ke sini. Harapan saya menjadi lebih baik lagi. Baik. Saya coba simpulkan dulu ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak Dion saat ini sedang merasa sedih, cemas, dan juga tidak enak perasaannya Iya. karena kepikiran mantan pacar ya selama 5 bulan, karena pacar Bapak yang sudah tunangan dengan Bapak itu pergi meninggalkan Bapak atau memutuskan Bapak. Seperti itu betul Pak? Iya. Dan Bapak berharap dengan datang ke sini melalui sesi konseling bersama saya, Bapak menemukan solusi akan situasi ini dan perasaan hati Bapak menjadi lebih tenang. Betul demikian? Betul ya. Oke, baik. Untuk itu di sini saya akan coba bantu menemukan
cara atau solusi untuk mengatasi situasi yang sedang Bapak alami. Saya paham betul apa yang Bapak alami itu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat membuat perasaan gundah atau sedih sehingga mengganggu aktivitas Bapak. Untuk itu di sini saya akan menawarkan dua metode yang nanti akan saya gunakan ya. Di mana metode yang pertama adalah metode persuasi, yang kedua adalah metode sugesti. Itu. Nah, sebelumnya dalam proses konseling ini dengan metode yang saya tawarkan, saya butuh atau proses ini tergantung pada kesediaan Bapak dan juga partisipasi Bapak sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah Bapak bersedia untuk saya intervensi? Bersedia ya. Oke, baik. Sebelumnya setelah tadi cerita-cerita yang Bapak sampaikan terkait apa yang sedang Bapak alami dan apa yang sedang Bapak rasakan ini, apakah sudah ada cara yang pernah Bapak coba untuk melupakan? Saya sudah mencoba untuk melupakan dengan cara bermain dengan teman, memancing, main game, tetap sama aja. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oke, biasanya kalau bermain dengan teman itu kemana? Biasanya saya mendaki gunung, Oh, mendaki gunung, hiking ya. Iya. Ya berarti bermain dengan teman lebih ke hiking, kemudian memancing dan juga bermain game. Tapi itu tidak ada perubahan atau tidak berpengaruh ya. Oke, baik. Di sini saya coba tawarkan beberapa cara lain. Yang pertama adalah apakah Bapak memiliki hobi? Saya memiliki Hobi apa yang Bapak suka? hobi saya bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Ada lagi hobi lain? Memancing juga salah satu. Memancing salah satu hobi juga. Oke. Bapak sepak bolanya ini hanya sepak bola dengan teman-teman ajakan biasa atau ada klub sepak bola? Bermain sama teman-teman saja. Bermain sama teman-teman saja. Oke. Selain itu ada lagi? Ini itu. Oke, baik. Yang pertama, sudah Bapak coba? Apakah sudah Bapak coba bermain sepak bola dengan teman-teman untuk menghilangkan gundah gulana ini? Sudah saya coba, tapi itu hanya bersifat sementara saja. Sementara. Iya. Oke, baik. Apakah dalam aktivitas bermain atau sosial Bapak itu banyak komunitas perempuan? Tidak. Kalau saya boleh menyarankan atau memberikan solusi, kita cari atau Bapak bisa mencoba aktivitas-aktivitas yang sifatnya sosial ya, atau sifatnya lingkungan, artinya yang banyak interaksi dengan orang. Nah, karena banyaknya interaksi dengan orang itu akan memberikan kesibukan tersendiri. Di samping itu Bapak bisa menemukan banyak relasi, diantaranya adalah perempuan. Nah, apakah di tempat tinggal Bapak atau di tempat kerja Bapak itu ada komunitas yang bersifat sosial, Pak? Ada. Itu di mana? Di tempat kerja. Oke. Apa kalau boleh tahu? Itu kayak arisan itu. Oh, arisan. Iya, ada perempuannya juga. Oh, laki-lakinya ikut arisan Iya. juga. Oke. Selain itu kalau pas acara outbound ya. Outbound di kantor, di tempat Iya. kerja juga. Outboundnya sering atau hanya tertentu? Hanya tertentu sih. Tertentu ya. Oke, baik. Kalau di tempat tinggal ada kegiatan atau aktivitas yang sifatnya sosial atau kepemudaan misalnya? Itu ada di pemuda di desa. Oh iya, oke, baik. Saya juga pernah mendengar itu. Bapak ikut tergabung ke dalam komunitas itu? Iya. Iya. Oke, dan di situ pasti ada program-program ya yang saya tahu. Apakah di
komunitas pemuda Bapak juga ada program-program tersendiri untuk desa misalnya gitu? Atau hanya komunitas berkumpul saja? Iya, Hanya komunitas berkumpul. Oke. Saya coba menawarkan yang pertama, boleh Bapak ikuti aktivitas sosial tersebut seperti yang pertama di tempat kerja ya, yang sudah jelas ada arisan, kemudian ada outbound, walaupun outbound ini tidak tidak sering atau hanya tertentu, itu bisa Bapak ikuti karena di situ Bapak banyak berinteraksi, banyak berkomunikasi. Mudah-mudahan itu bisa melupakan pikiran Bapak terhadap mantan pacar Bapak ya. Dan di situ juga Bapak banyak bertemu dengan teman-teman perempuan yang mungkin nanti salah satu di antara mereka ada yang istilahnya bisa Bapak ajak untuk ngobrol ya, untuk saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Nah kemudian di aktivitas yang komunitas pemuda ini, kalau saya boleh sarankan itu coba Bapak galakkan, maksudnya buatlah sebuah program-program, entah itu program yang untuk memajukan desa atau apapun itu. Jadi poinnya di sini adalah karena Bapak sudah mencoba hobi Bapak tadi tapi tidak ada hasil, saya mencoba menawarkan solusi yang berkaitan dengan interaksi sosial. Tapi interaksi sosial di sini itu lebih kepada aktivitas atau program, sehingga dengan Bapak sibuk ya, pikiran Bapak akan teralihkan kepada aktivitas Bapak itu. Yang pertama. Yang kedua, kesibukan Bapak ini lebih banyak berinteraksi dengan orang. Jadi Bapak banyak ketemu dengan orang, membuka diri terhadap orang, terutama terhadap perempuan. Ya harapan saya ya Pak ya, Bapak bisa menemukan pengganti dari situ. Kalau misalnya tidak kita buka diri kita untuk orang lain, tidak kita open, kemudian kita tidak berinteraksi banyak, akan sulit nanti orang lain untuk bisa mendekat atau kita dekat dengan orang lain tersebut. Itu apakah dari apa yang coba saya sarankan bisa Bapak coba? Atau Bapak punya cara lain yang sudah Bapak pikirkan? Saya coba dengan cara yang dokter sampaikan. Oke, boleh juga misalnya Bapak ngajak teman-teman di desa untuk sepak bola misalnya setiap hari Minggu atau seminggu sekali ya, setiap hari Minggu, atau boleh seminggu 2 kali, itu silahkan, itu bisa dicoba. Nah itu artinya buatlah kebiasaan bermain sepak bola dengan teman-teman menjadi suatu aktivitas rutin. Nah, jadi Bapak ada aktivitas rutin sepak bola misal seminggu 2 kali, kemudian aktivitas rutin dengan pemuda membuat program-program. Jadi biar padatkan dengan sebuah aktivitas yang positif. Apakah yang saya sarankan bisa Bapak coba di rumah dan juga di tempat kerja? Bisa ya. Oke, nah ini dicoba dulu Bapak, karena kalau berkaitan dengan asmara atau yang kita berkaitan dengan pasangan itu memang sulit, tetapi akan mudah apabila kita berusaha untuk bergerak, berubah dan membuka diri kepada orang lain. Karena Bapak masih muda ya, Bapak saya lihat juga baik orangnya ya, track recordnya Bapak juga orang yang rajin bertanggung jawab. Jadi sayang kalau misalnya aktivitas Bapak ini tidak digalakkan kepada sosial, itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sugesti. Saya mau coba menanamkan pikiran positif kepada Bapak ya, agar Bapak menjadi yakin, menjadi semangat lagi dan menjadi percaya ya bahwa Bapak ke depan yang pertama itu Bapak bisa menjalani aktivitas dengan baik, yang kedua itu Bapak bisa mendapatkan yang lebih baik dari yang apa yang sudah pernah Bapak dapatkan. Itu ya. Bapak bisa ikuti kata-kata saya ya. Saya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin
Saya yakin. Saya bisa. Saya bisa. Saya akan mendapat yang lebih baik. Saya akan mendapat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin. Saya yakin. Saya bisa. Saya bisa. Saya akan mendapat yang lebih baik. Akan mendapat yang lebih baik. Bisa diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin. Saya bisa mendapatkan yang lebih baik. Sekali lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin. Saya bisa mendapatkan yang lebih baik. Oke. Saat ini bagaimana setelah sesi konseling ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya yakin aja bisa. Semoga bisa. Semoga bisa ya. Oke. Saya senang dengan respon positif Bapak. Saya bisa mengerti apa yang Bapak alami. Kemudian bisa Bapak bantu saya untuk mengulang kembali atau menyampaikan kembali apa istilahnya, mengulang kembali apa yang Bapak alami dan apa yang harus Bapak lakukan dari hasil konseling kita hari ini. Yang saya alami dari kejadian saya ditinggal pacar saya akan berusaha untuk memperbanyak aktivitas, kesibukan, dan harus saya tanamkan pikiran saya kalau saya bisa, saya yakin akan mendapatkan yang lebih baik. Oke, aktivitasnya aktivitas sosial yang positif ya. Sosial yang positif. Oke, baik. Nah, untuk itu sesi konseling kita hari ini kita cukupkan dulu ya Pak ya. Tapi untuk bisa mengetahui dari cara yang saya sarankan tadi apakah efektif dan berhasil atau tidak, kita perlu mengadakan konseling lagi. Jadi perlu ada tahap konseling yang berikutnya. Nah, kira-kira Bapak bisa kapan untuk konseling lagi waktunya? Mungkin waktu kerja libur minggu depan saya. Minggu depan, hari apa, Minggu atau Sabtu? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Jamnya sama seperti ini ya, Iya, sore sama. Ya, nggak ada asar ya. Oke, baik. Berarti nanti minggu depan hari Sabtu? Iya. Tadi Sabtu Minggu ya, oke. Minggu depan hari Minggu pada asar nanti kita bertemu lagi ya, untuk kita melanjutkan sesi konseling yang selanjutnya, jadi tahap berikutnya, dan mengevaluasi dari intervensi dan cara yang tadi saya sarankan apakah efektif atau tidak. Gitu. Saya percaya betul Bapak kuat ya, Bapak bisa melalui ini semua ya. Bapak akan mendapatkan yang lebih baik karena Bapak orang yang tanggung jawab, Bapak orang yang pekerja keras dengan apa yang sudah Bapak miliki ya. Jangan putus semangat, Bapak seorang laki-laki yang tangguh, yakin bisa. Pernah ada yang mengatakan bahwa putus satu tumbuh 1000, begitu ya Pak ya. Ya, saya juga mendoakan semoga karir Bapak terus lancar, aktivitas Bapak juga lancar ya. Allah, Bapak muslim ya? Saya muslim. Allah selalu melindungi Bapak dan menggantikan apa yang sudah hilang. Itu ya. Oke, baik, untuk mengakhiri sesi konseling kita pada sore hari ini, mari bersama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak, selamat jalan, hati-hati di jalan, kita bertemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, saya juga terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Memberikan konsultasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.